Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Keraunisya Fiolin Situmeang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelabuhan pada mata kuliah Infrastruktur Transportasi. Pengertian dari pelabuhan, pelabuhan adalah tempat di mana kapal dapat berlabuh untuk melakukan pemuatan dan pembongkaran barang serta penumpang. Pelabuhan berfungsi sebagai titik transit penting dalam sistem transportasi, menghubungkan jalur darat maupun jalur lautnya. Untuk prinsip perencanaan pelabuhan, yang pertama kita dapat menentukan tujuan dan sasaran, yang kedua dapat memprediksi lalu lintas pelabuhan, seperti bongkar muatnya, kunjungan kapal, serta perkembangan ekonomi dan demografi pada daerah sekitar. Kemudian kita dapat mengolah datanya, lalu data tersebut kita analisis dan melakukan penelitian lingkungan yang mencakup faktor geologi, demografi, dan sosial budaya pada daerah tersebut. Kemudian kita dapat mendesain bangunan pelabuhan, melakukan analisis ekonomi menggunakan metrik seperti BCR, IRR, dan NPV. Kemudian kita dapat melihat alternatif skenario yang paling menguntungkan berdasarkan hasil analisis ekonomi dan proyeksi lalu lintas. Terakhir, kita dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan pada pelabuhan tersebut. Pada slide ini, kita dapat melihat peraturan perundang-undangan pada suatu pelabuhan, jumlah terminal dan prediksi volume penumpang pelabuhan. Perencanaan terminal penumpang didasarkan pada perhitungan kebutuhan ruang yang diperlukan per penumpang dengan asumsi 1,2 meter persegi per penumpang. Perhitungan loss terminal dilakukan dengan rumus seperti berikut. Pada aspek luas terminal penumpang, gerakan penumpang pada saat jam sibuk, dan juga faktor jam sibuknya. Untuk menentukan dan memprediksi volume penumpang pada pelabuhan, kita dapat melakukan teknik peramalan penumpang yang merupakan dugaan atau perkiraan yang akan terjadi pada suatu kejadian mendatang dengan metode-metode seperti metode regresi linear, metode regresi linear eksponensial, dan ada metode regresi logaritma. Yang pertama, ada fasilitas pelabuhan ikan. Di Indonesia, melalui Kementerian Perhubungan, membagi jenis-jenis pelabuhan perikanan ke dalam kategori berikut. Yang pertama, pada kelas A, pelabuhan perikanan samudra, kelas B, pelabuhan perikanan Nusantara, kelas C, pelabuhan perikanan pantai, dan kelas D, pangkalan pendaratan ikan. Fasilitas pokok pada pelabuhan ikan berfungsi untuk melindungi pelabuhan ini dari gangguan alam, sebagai tempat membongkar ikan hasil tangkapan dan memuat perbekalan, serta tempat tambat labu kapal-kapal penangkap ikan. Berikut ini merupakan fasilitas pokok pada pelabuhan ikan. Kemudian pada fasilitas fungsional pelabuhan ikan, yang pertama itu terdiri dari fasilitas pemasaran dan distribusi hasil perikanan, fasilitas perbekalan, fasilitas pemeliharaan atau perbaikan, fasilitas pengolahan, dan ada kantor atau balai pertemuan pada nelayan. Kemudian fasilitas pelabuhan ikan yang lain-lainnya, yaitu ada fasilitas penunjangnya, kemudian ada fasilitas laut dan fasilitas daratnya. Yang kedua ada fasilitas pelabuhan barang. Pada fasilitas pelabuhan barang mencakup area bongkar muat yang efisien, gudang penyimpanan, dan akses transportasi darat yang baik. Berikut ini merupakan syarat pelabuhan pada fasilitas untuk bongkar muat barang. Berikut ini juga bentuk halaman dermaga yang tergantung pada jenis muatan yang ada, yaitu barang-barang potongan, muatan lepas, bahkan peti kemas. Pada fasilitas pelabuhan barang tentunya ada mekanisme arus barangnya. Yang pertama pada FCL atau yang dimaksud dengan Full Container Load, yang merujuk pada pengiriman barang di mana satu kontainer penuh diisi oleh satu pengirim atau perusahaan. Yang kedua ada LCL atau yang dimaksud dengan Less Than Container Load, adalah metode pengiriman di mana barang dari beberapa pengirim digabungkan dalam satu kontainer. Mereka mempunyai keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Pada perusahaan pelayaran dan perusahaan bongkar muat, berlaku prinsip separation of responsibility. Yang pertama ada stevedoring, cargodoring, receiving, dan delivery. Untuk fasilitas pelabuhan penumpang,
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1996 tentang kepelabuhan, yaitu ada perairan tempat labu, kolam labu, dermaga, terminal penumpang, ruang pelayanan umum, ruang keberangkatan, ruang kedatangan, dan ruang penjualan tiket. Yang terakhir ada fasilitas pelabuhan minyak, terdiri dari tempat air bersih, fasilitas listrik, perkantoran, fasilitas untuk keperluan bahan bakar. Selain itu ada fasilitas untuk bongkar muat seperti kran, pipa, dan jumlah pipa yang tergantung dari jumlah jenis dan minyak yang akan dibongkar, serta dermaga yang biasanya berbentuk jembatan perancah, tangki-tangki penyimpanan minyak. Dan pada fasilitas keamanannya, ada alat pencegah menjalar atau alat pencegah penyebaran minyak yang tumpah di laut. Kemudian ada konstruksi tangki agar dapat meminimalisir kebocoran. Kemudian ada komplek pelabuhan dilengkapi dengan pipa pemadam kobaran, dan pelabuhan minyak memerlukan infrastruktur khusus untuk menangani bahan bakar dan produk minyak lainnya. Fasilitas ini harus dilengkapi dengan sistem pemantauan lingkungan untuk mencegah pencemaran, serta memenuhi standar keselamatan yang ketat. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.